Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi dengan Waalaikumsalam. kami Paradigma Podcast. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sepertinya mudah tapi susah gitu. Nah, kebetulan rekan saya adalah salah satu pakarnya, jadi kita membahas sedikit saja tentang yang namanya membaca, atau kalau sekarang kan istilahnya literasi gitu kan. Di sekolah-sekolah semua dibahas tentang literasi itu apa, literasi itu apa. Nah, kita langsung saja nih, ini karena ada Pak dosen bahasa Indonesia nih, ini sangat erat hubungannya dengan literasi. Dik, literasi itu sebenarnya apa sih, Dik? Literasi, kalau di KBBI atau secara bahasa itu artinya tingkat membaca dan menulis orang gitu ya. Terus kalau kan suka pakai orang yang literasinya tinggi suka disebut literat gitu ya. Oke. Nah, orang yang literat, literat itu artinya melek. Ini secara bahasa dulu aja menurut KBBI ya. Itu artinya melek huruf gitu. Tapi kalau di sekarang penggunaan istilah literasi itu lebih ke tingkat membaca seseorang gitu ya. Memang berkaitan gitu, memang berhubungan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa literasi itu adalah tingkat seseorang dalam membaca gitu ta. Jadi yang sering membaca atau yang banyak membaca itu literasinya tinggi, yang kurang itu literasinya rendah lagi, itulah kasarnya Oh, biar oke. gampang gitu. Nah, Hmm. apakah harus paham atau hanya membaca? Kalau hanya membaca ini ya, kalau membaca itu kan ada dua jenis ya. Hmm. Kalau di bahasa Indonesia ini, kalau kita masih anak-anak TK, SD gitu ya, yang masih baru belajar membaca, yang namanya membaca itu ya hanya membaca gitu. Mereka nggak perlu paham. Ya, Oh, oke. jadi ya, yang penting mengenal huruf, mengenal kata, sistem SPOK, mereka bisa membaca gitu. Tapi kalau misalnya udah tingkat orang-orang yang udah pendidikan tingkat tinggi, ya katakanlah SMP, SMA gitu ya, kuliah apalagi kerja, ya harusnya nggak ada pertanyaan apakah membaca itu hanya membaca atau memahami. Membaca pasti memahami gitu. Oh, oke. Kan ada kan yang sekedar membaca doang gitu. Baca-baca udah beres. Tapi ada Ya juga kan itu mah kalau bacanya baca status, baca nah media kayak gitu. sosial, Itu gitu, kayak nggak gitu. nggak nggak termasuk literasi itu. Itu termasuk literasi Termasuk. sebetulnya. Termasuk literasi, tapi literasinya literasi apa gitu kan ada banyak jenisnya. Ini literasi media sosial, mungkin literasi buku gitu. Oke. Intinya literasi itu membaca dan banyak jenisnya gitu aja gitu. Oke. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Kenapa tema hari ini literasi? Karena kejadian di diri saya sendiri baru kemarin. Kemarin uh, ada sebuah undangan, uh, anggaplah sebuah undangan A gitu ya. Undangannya sudah jelas. Besok akan diadakan kegiatan A, jam sekian, tanggal sekian, menggunakan aplikasi A, gitu kan? Oke, setelah undangannya dibagikan, ada yang bertanya, besok undangannya pakai apa ya? Padahal kan sudah jelas tulisannya, pakai aplikasi A. Tapi ada yang bertanya, pakai pakai apa ya? Nah, itu kondisi seperti itu kenapa bisa gitu? Apakah dia tidak baca ataukah ya jawab saja lah gimana? Saya bingung gitu. Sebelum menjawab ini kita harus luruskan dulu ya konteksnya gini. Oke. Misalnya yang nanya itu usianya berapa katakanlah gitu. Oke. Yang nanya itu, nah Senior, kemarin senior. aja kasus kemarin senior Senior, senior senior. banget. Ya. Apakah senior tersebut, pertanyaan kedua ya setelah senior, Hmm. apakah senior tersebut melek teknologi gitu? Kayaknya enggak. Kayaknya. Enggak, nah, oke. Uh-uh. Nah terus yang ketiga ini sebetulnya pertanyaan penting tapi nggak bisa dijawab sama karisma. Apakah orang tersebut dalam keadaan apa ya, nyaman, dalam Oh ya. keadaan tidak karagok gitu bahasa Sundanya ketika Ya. membaca pesan tersebut gitu ta. Oke. Jadi Ya kan, itu nah jadi nggak bisa jawab. Tapi gini, kita nggak bisa terus tapi gimana? itu bukan pertama kalinya. Dan yang ngomong seperti itu bukan cuma saya, gitu. Yang mengalaminya terhadap orang orang sama. tersebut, Ya. orang yang sama. Oke. Nah, jadi gini, itu memang kasus kayak gitu
saya juga nggak bisa bohong ya, di tempat saya banyak. Kadang saya melakukannya sendiri gitu ya, saya akui kadang melakukan sendiri, kadang teman-teman. Tapi setelah saya coba analisis, saya pernah itu untuk sedikit neliti observasi kayak gitu. Itu ada beberapa banyak faktor yang bisa menyebabkan orang tersebut melakukan hal demikian. Kalau bisa dikaitkan dengan literasi, orang tersebut literasinya rendah atau misalnya malas membaca, itu satu kemungkinan gitu. Tapi bukan seluruh kemungkinan. Kemungkinannya banyak gitu, kemungkinannya banyak. Kita ngebahas dulu yang itu ya, yang malas membaca. Memang ada faktor yang menyebabkan orang itu malas membaca. Jadi ketika ada pengumuman, meskipun pengumumannya jelas, bukan orang Indonesia aja ya, ini orang-orang manusia itu, kita katakanlah manusia gitu ya. Manusia itu ada kalanya melewatkan hal-hal yang kecil tapi penting hanya karena mereka malas membaca. Jadi mereka membacanya tuh keseluruhan, dia menyimpulkan oh ada rapat aja. Dia merasa hanya membutuhkan informasi bahwa akan ada rapat tentang ini gitu. Dia lupa detailnya, kalau misalnya udah dikasih tahu aplikasinya akan menggunakan apa, waktunya akan kapan gitu ya, terus bagaimananya gimana gitu ya. Ada kalanya orang tersebut malas gitu. Jadi itu memang sering terjadi ya. Saya akui saya juga pernah gitu melihat sebuah pengumuman broadcast ya terutama atau di grup itu kadang-kadang kan panjang gitu ya, panjang orang yang ini masih terkait dengan literasi juga. Kadangkala orang-orang itu membuat sebuah undangan di dalam grup, tapi panjangnya itu sama panjangnya dengan ketika dia membuat undangan secara tertulis kertas gitu loh. Padahal kan banyak informasi yang tidak diperlukan, banyak formalitas yang tidak diperlukan di undangan kertas ketika dimasukkan ke dalam grup itu. Harusnya dikonversi gitu agar lebih mudah, agar lebih cepat dicerna gitu. Dan lagi kita tahu sendiri bahwa chat grup itu kan kita mungkin ya anak muda bilang chat grup ya fungsinya untuk grup gitu. Tapi orang-orang tua itu kadang-kadang mereka untuk mengusir kebosanan mereka. Jadi kadang-kadang di grup dinas katakanlah mereka ngobrolnya tuh kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang informasi penting itu ketumpuk gitu. Nah itu jadi ini masih masuk literasi juga kan tadi saya di awal saya bilang literasi itu adalah membaca, menulis, pokoknya tentang kemampuan bahasa gitu ya. Nah mungkin karena panjang gitu si orang-orang itu termasuk saya nggak mau munafik, saya suka juga melakukan hal itu. Saya malas gitu ya. Saya baca aja yang pentingnya apa gitu. Yang pentingnya apa. Kadang-kadang ketika yang dibaca yang pentingnya itu ya kalau undangan panjang itu yang pentingnya itu di poin-poinnya aja kan. Misalnya ada pembukaan, terus ada poin-poinnya. Yang saya baca poin-poinnya aja gitu. Padahal nggak kan kadang-kadang orang juga menyimpan poin penting itu di narasinya gitu. Saya lewatkan gitu. Terus kadang-kadang saya lagi malas gitu, katakanlah bangun tidur atau lagi gimana gitu, saya ada rapat udah aja gitu. Terus tanpa pikir panjang nanya ini rapatnya kapan nih, padahal di undangan itu ada gitu kan. Nah, jadi tingkat keterbacaan atau literasi memang berpengaruh pada fenomena-fenomena itu gitu. Jadi saya nggak bisa pungkiri itu ada gitu, memang seperti itu. Dan kalau dikatakan apakah itu menjadi indikasi bahwa tingkat literasi orang Indonesia itu rendah, itu belum cukup untuk menjadi bukti gitu ya, untuk menjadi bukti. Karena ada faktor lain. Nah, ini kita bicara tentang faktor lainnya. Faktor lainnya bisa aja orang ini lagi tanggung gitu, lagi kagok gitu. Orang bahasa Sundanya kagok, bahasa Indonesianya apa ya, tanggung atau gimana ya. Lagi kagok misalnya dia lagi di motor kah, atau lagi sama keluarganya kah, atau lagi dalam rapat dia sendiri menerima chat itu dalam keadaan dia di tengah-tengah rapat yang membuka HP itu harus bersembunyi gitu kan. Jadi dia sekilas baca terus penasaran dengan informasi tersebut, dia menanyakan sesuatu yang padahal sudah ada di informasi tersebut. Nah, itu pun terjadi. Jadi tetap ya soal bahasa itu nggak cuman tidak hanya apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, tapi selalu ada konteks yang mengikutinya. Dan yang terakhir, yang faktor utama juga,
tadi pertanyaan pas Karisma nanyain tentang fenomena itu, saya pertanyaan pertama adalah apakah orang tersebut lanjut usia, dan yang kedua apakah orang tersebut melek teknologi. Nah, itu pun jadi faktor utama gitu ya, jadi faktor utama karena kita masih hidup di mana gradasi orang yang melek teknologi dan yang nggak melek teknologi itu masih hidup bersama gitu, masih hidup bersama. Jadi kita masih orang tua kita itu masih orang-orang yang lahir belum kenal teknologi gitu. Jadi ketika sudah tuanya mereka dikenalkan dengan teknologi, mereka harus beradaptasi dan nggak mudah bagi mereka itu. Nah, kadang-kadang di dunia yang sekarang ya, yang konteks dunia sekarang yang sekarang serba teknologi, apa-apa teknologi, mereka itu fokus akan gimana sih menggunakan teknologi ini, tapi lupa tentang konteksnya, tentang isinya, isi yang terpenting yang di dalam apa yang ada di dalam pengumuman tersebut lah contohnya gitu. Jadi mereka teralihkan gitu. Nah, ada lagi faktor ini yang terakhir yang saya mau bahas spesifik ke orang yang Karisma tadi sebutkan kasus tersebut. Kalau misalnya dia sudah tua, kita maklumi sudah tua, dia kurang melek teknologi, kita maklumin kurang melek teknologi. Yang ketiga, apakah dia pertanyaan ketiga itu dalam situasi kagok atau enggak, kita kan nggak tahu itu ya, tapi Karisma tadi menambahkan bahwa orang A tersebut sama ya. Orang A tersebut selalu melakukan hal demikian berulang ya. gitu ya, kasusnya berulang. Nah, itu saya nggak mau nyebutin ini orang Indonesia ya, saya fokusin aja ke orang itu ya. Orang itu bisa jadi adalah orang yang malas membaca gitu ya, malas membaca. Karena ya gimana lagi gitu ya, memang ada orang yang seperti itu, ada gitu, memang ada orang yang hilaf kayak kadang-kadang dia melakukannya, kadang-kadang enggak, ada gitu. Tapi kalau dia berulang-ulang, itu ibaratnya jatuh ke lubang yang sama berulang-ulang kali, ya kita bisa simpulkan kemungkinan besar dia orang malas membaca pengumuman panjang atau pengumuman yang penting, dia hanya membaca hanya membaca hal yang pentingnya aja, lalu tanpa pikir panjang bertanya gitu kan. Sedangkan apakah di kasus orang A tersebut orang itu tingkat literasinya rendah? Bisa jadi iya karena dia malas membaca, bisa jadi enggak karena dia tua gitu. Karena dia tua tuh udah capek segalanya gitulah. Okay. Jadi kan orang tua saya juga udah tua, jadi tahu gimana rasanya gitu ya. Apalagi kalau ngajarin teknologi ke orang tua itu, wah luar biasa pokoknya. Nah, begitu. Kurang lebih gitu penjelasannya. Oke. Gini, kalau dalam sebuah adalah contoh ya, ada sebuah narasi panjang ya, ada tulisan. Baiknya itu kita membaca dulu penuh atau membaca satu pahami. Soalnya kejadian gini, saya pernah dalam sebuah permainan kita dikasih selembaran kertas ya, dan itu adalah petunjuk apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kalau kita main di di outdoor gitu kan, pernah ngerasain juga kan. Nah, di situ kan satu, misalkan maju ke daerah mana, ke tempat mana, B, nomor 2 ambil ini, nomor 3 ambil itu. Nah, tiba-tiba dari 10 poin, nomor 9 itu tidak usah lakukan nomor 1 sampai nomor 8, cukup lakukan ini saja, 10 selesai. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Jadi gimana tadi permainannya? Saya kurang paham permainannya gimana? Jadi permainannya itu kita hanya melakukan apa yang diinstruksikan oleh kertas itu. Kertas petunjuk 1 sampai 10. Ini nomor 1 petunjuknya kita harus melakukan apa, 2 apa, 3 apa gitu kan, 4 apa. Tiba-tiba nomor 9 atau nomor 8 gitu, jangan lakukan nomor 1 sampai nomor 7 gitu. Cukup lakukan ini saja. Nah, itu kan gimana? Balik lagi ke awal, apa kita harus dalam membaca itu harus paham per satu-satu atau baca dulu semua, baru kita pahami selanjutnya. Nah, gitu. Itu nyambungnya ke situ sih. Oh iya, jadi gini, membaca itu nggak hanya teks ya, membaca itu banyak hal.
Nah, kalau yang ambil konteks permainan tadi, itu kan biasanya ada di permainan-permainan di team building ya, Ya, yang kayak gitu oke. kan, ya, yang kita di outdoor, terus kita menjadi untuk menguatkan kekompakan bersama suatu tim kerja gitu ya. Nah, memang permainan-permainan itu diciptakan oleh manusia, oleh orang-orang, oleh panitia-panitia team building itu untuk agar melatih ketajaman intuisi seseorang dalam bekerja gitu dan dalam bekerja sama gitu. Nah, itu saya kira pendapat saya itu nggak bisa dijadikan tolak ukur sebuah literasi gitu ya. Karena Oke. literasi yang literasi memang itu membaca juga, konteksnya membaca, tapi membacanya dalam hal apa gitu ya. Nah, karena literasi yang dimaksudkan orang-orang sekarang gitu yang banyak programnya digaungkan, yang ada ibu literasi itu siapa namanya, yang istrinya Pak Ridwan Kamil kalau nggak salah ya, Atalia. eh, Najwa Atalia. Shihab sih duta literasi, duta Duta membaca. literasi yang seperti itu. Nah, Mm-mm. itu lebih ke bagaimana orang Indonesia itu ya, khususnya kan itu karena program Indonesia khusus di Indonesia, orang Indonesia itu banyak membaca gitu ya, banyak membaca untuk memperkuat dirinya dalam berkehidupan gitu ya. Nah, gini, kalau ngomongin membaca ya, literasi tadi dikaitkan dengan permainan tadi itu ya, seharusnya si kelompok tadi itu membaca keseluruhan dengan cepat gitu, ngerti kan? Jadi Baca cepat. nggak satu dikerjain, Ya. dua dikerjain, meskipun dalam tempo waktu yang singkat gitu ya. Karena Mm. kan itu tim, artinya Oke. ada yang eksekusi, ada yang konsepsi gitu kan, Mm. ada yang membuat konsep, ada yang membuat sistem, ada otak, ada otot gitulah istilahnya gitu kan. Ya. Ada otak, ada otot. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan tingkat literasi karena gini, biasanya orang-orang yang saya agak canggung kalau ngomong orang Indonesia karena itu terlalu mengeneralisasi. Biasanya orang-orang yang membacanya kurang itu satu-satu gitu, karena dia merasa nggak cukup gitu, nggak sempat gitu. Mm. Satu-satu kerjain, tiba-tiba di nomor 9, zong aja semuanya gitu kan. Zong aja gitu kan, ternyata semuanya nggak harus dilakukan. Nah, ini sebetulnya terkait gitu ya, bagaimana orang Indonesia itu, ini emang ada kasus di orang Indonesia itu, mereka tingkat keterbacaannya kurang, sehingga mereka di hal-hal konteks-konteks seperti itu tuh kurang gitu ya, kurang berfungsi dan baik. Ini saya kasih data aja gini ya. Ini data beneran. Tingkat keterbacaan di setiap tingkat sekolah gitu ya. Ini seharusnya aja di SD itu siswa itu sudah bisa membaca 200 kata per menit dan paham gitu. Kita ngomong kata per menit, KPM itu nggak cuma baca gitu tanpa paham apa-apa gitu ya, tapi baca terus paham gitu. Nah, sekarang 200 kata kira-kira satu paragraf, 2 paragraf. Tergantung bukunya kali. Kalau buku kecil kan? Biasanya 200 kata itu saya biasa ngedit jurnal itu 200 kata kurang lebih satu paragraf gitu ya. 200 Oke. kata satu paragraf gitu ya. Itu SD. Nah, SMP itu 200 sampai 250 kata per menit. 2 paragraf lah bisa. SLTA atau sekolah SMA 250 sampai 325 kata per menit. Mahasiswa nih 325 sampai 400 kata per menit. Saya buat 4 paragraf bisa itu. Satu paragraf itu 100 kata. Selembar ya? 400 kata kan kurang lebih. Katakanlah setengah lembar bisa lah. Setengah Setengah lembar. atau sampai 3/4 lembar. 4 gitu ya. Tapi per menit. Per menit. Dan Boro-boro. paham. Yang terakhir mahasiswa pasca sarjana, kita nih 400 kata, di atas 400 kata per menit. Di atas 400 kata per menit. Pertanyaannya. Dan paham, jangan lupa. Dan paham, jangan lupa. Jadi saya baca 400 kata cuma dalam 60 detik paham gitu. Itu tesnya kayak gini, tesnya tuh dibaca dikasih teks. Tesnya itu ada dikasih teks, kita katakanlah untuk tingkat pasca sarjana 400 kata. Terus setelah membaca itu teksnya diambil, nggak boleh dilihat lagi, ada pertanyaan yang harus dijawab.
Dan pertanyaannya itu nggak C1, C2, C3 aja, sampai C6. Ya. Ini teman-teman yang nggak tahu ya, C1 itu hafalan, kalau nggak salah Ya. C2 itu apa gitu ya, C6 itu sampai pemahaman gitu. Nah itu ada tesnya benar-benar. Nah sekarang 400 kata per menit orang Indonesia. Saya mengakui saya gagal gitu. Makanya saya dulu pernah diajarkan bagaimana cara membaca cepat. Gimana? Ya, kita cocokin dengan teknik yang diajarin ke saya. Ada yang alurnya gini ya, gimana ya? 1, 2, 3, 4. Jadi baca ujungnya doang. Ada yang alurnya ke bawah, bacanya ke bawah udah. Jadi nggak ke sana tuh cukup dilihat gitu. Jadi bacainnya doang. Bla itu. Jadi fokusnya di ini. Kalau ke sananya ya cukup dilihat gitu. Ya, tapi memang efektifnya nggak tahu tuh. Mirip-mirip. Jadi teknik yang diajarin ke saya juga gitu. Jadi di dalam satu baris, misalnya satu baris teks itu ya kan, di kertas di satu baris teks itu kita milih 3 titik. Titik awal, titik tengah, gitu. sama titik akhir. Nah, gitu. Jadi kita hanya melihat 3 titik itu, tapi membaca kesemuanya gitu, tetap membaca. Satu itu. Kedua, nggak ada lirikan mata gitu. Nggak ada. Jadi mata tuh nggak ngikutin kata gitu. Jadi lurus gitu. Terus tangan nggak boleh main. Tangan nggak boleh main, bibir nggak boleh main. Iya. Jadi nggak ada suara. Kalau yang terakhir bibir nggak boleh main, saya itu dikasih tahu waktu SMA. Membaca cepat itu jangan ada suaranya. Nah itu. Betul, memang betul. Jadi tangan itu nggak boleh nunjuk karena akan menghalangi gitu. Kalau misalnya gerakan mata lebih cepat dari tangan, nanti tangan ini akan menghalangi gitu. Nah kayak gitu. Itu tekniknya. Nah sekarang kita balik lagi ya. Apakah sudah seperti itu? Apakah kita gitu? Kita jangan ngomongin orang Indonesia ya. Saya mahasiswa pasca sarjana. Enggak kan. Nah, dan saya itu udah nguji ke anak SMA, SMP pernah saya uji, SMA saya pernah uji, kuliah sekarang saya pernah uji, bahkan dosen senior kita. Enggak gitu. Jadi enggak kalau dikatakan tingkat keterbacaan gitu ya, apakah membaca harus apakah harus satu-satu atau keseluruhan? Sebetulnya harusnya keseluruhan untuk memahami keseluruhan teks gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika kita ditekan oleh waktu, buyar sudah gitu, buyar aja udah gitu. Nah itu penjelasannya gitu tentang pertanyaan tadi. Nah dan sekarang nih bukan fenomena ya, ada yang namanya ANBK. Tahu nggak? ANBK singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi, pengganti UN. Pengganti UN. Oh, saya baru tahu. Saya kan udah nggak di sekolah lagi, jadi nggak tahu. UN kan kelas 12, tapi ANBK itu khusus kelas 11 dan kelas 8. Oh, kayak gitu. Nah, dan terus. Minggu lalu saya ada simulasi ANBK. Jadi ANBK itu terdiri dari numerasi, literasi, terus kepribadian, kurang lebih seperti itu. Dan saat saya baca itu literasi, itu udah kayak baca koran. Ada kelas 11, kita kayak baca koran, ada soal. Jadi itu kalau disangkut pautkan dengan tadi yang berapa 1 menit berapa kata itu, kayaknya itu emang harus seperti itu. Karena itu saya baca banyak banget itu. Ada yang panjang banget koran, bahkan ada yang teks 1, teks 2, teks 3. Udah panjang, ada teks 1, 2, 3. Dengan itu, dan itu satu soal. Satu soal. Buka soal selanjutnya, teks yang sama, satu soal lagi. Kan kalau zaman kita dulu gini kan, ya guru bahasa Indonesia lah paham. Ada sebuah paragraf, kan tulisannya soal nomor sekian sampai nomor sekian dari paragraf itu, gitu kan? Iya. Nah, kalau ini ANBK enggak. Jadi dia ada teks satu soal, ganti lagi, teksnya lagi beda soal, gitu. Teksnya sama, tapi nggak ada instruksi nomor sekian sampai nomor sekian. Jadi kita ada, istilahnya ada riset otak dulu lah. Dan itu tidak langsung berkelanjutan. Soal selanjutnya, jadi nomor 1, terus soal nomor 2 beda lagi, nomor 3 teks yang sama dengan soal yang berbeda. Nah, jadi kita diputar balikan kondisinya, mungkin karena tadi niat si literasi di kita itu sangat rendah, mungkin ANBK itu jadi sebuah istilahnya ya, biar latihan gitu. Ya bukan latihan juga, karena kan asesmen ini udah asesmen. Oh iya gitu. Sudah bentuknya asesmen, jadi bukan latihan lagi, tapi sebuah tes, tapi memaksa kita untuk membaca gitu. Nah itulah mungkin sepertinya seperti itu.
tapi nanti coba lagi. Ada soalnya, tinggal buka aja di misalkan ANBK, soal ANBK itu semua literasi banyak banget. Ada kurang lebih 40 soal itu literasi semua. Berarti jatuhnya kayak ini ya, kayak UTBK atau SBMPTN atau seleksi masuk universitas gitu ya, seleksi masuk perguruan tinggi. Karena saya kan 2 tahun ini lihat ini jadi pengawasnya dan saya selalu ngelihat gitu ya soalnya kayak gimana gitu. Ya memang kayak gitu, panjang, soalnya cuma satu tapi teksnya panjang. Panjangnya panjang banget, itu benar-benar kaget, saya juga kaget gitu. Karena seingat saya ini Maya, waktu saya ujian masuk universitas itu nggak kayak gitu. Ini panjang benar-benar panjang pisan gitu kan. Dan betul teksnya diulang-ulang dengan pertanyaan yang berbeda gitu. Jadi kita kadang ketipu, ada yang baca lagi gitu, padahal nggak perlu baca sebetulnya gitu kan, ketipu baca lagi, oh sama gitu. Kalau kita kan dulu zaman kita sekolah, saya pribadi nih, kalau ada soal gitu kan, paragraf panjang, terus di bawahnya ada soal nomor 1 sampai 5 ikut paragraf di atas. Saya kan pasti baca soalnya dulu, baru nyari jawabannya di atas. Nah, kalau sekarang ANBK beda kan, karena kita nggak tahu itu teks itu mau dikeluarkan berapa kali. Nah, jadi kita baca ulang lagi, ketemu nanti soal selanjutnya, baca ulang lagi. Nah, itu anak kelas 8, SMP kelas 8 juga soalnya nggak jauh beda seperti itu. Nah, gimana tuh literasi yang apakah terlalu memaksakan? Kan kita biasanya, saya pribadi nih tuh, saya belajar dalam membuat sebuah soal itu harus diuji kan validitas-reliabilitasnya gitu kan. Ini kan asesmen nasional, negara gitu kan. Dikasih seperti itu, dan dengan fakta yang tadi Sidik sebutkan gitu. Itu gimana tuh kira-kira? Jadi gini, kalau ngomongin literasi, ngomongin tingkat membaca, menulis itu kita ini berkaitan dengan bidang keahlian Karisma, itu kayak otot gitu. Kayak otot. Mau ngegedein otot tangan gitu. Kita latihan tangan nggak cuma sekali kan, tiba-tiba sekali angkat beban, gede gitu kan, enggak gitu kan, nggak mungkin, itu aneh gitu. Nah, sama dengan membaca, kalau pandangan saya, kalau asesmennya seperti itu harusnya diimbangi dengan kegiatan sehari-harinya gitu. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia gitu, ada setiap harinya ada segmen dalam pembelajaran itu membaca gitu ya. Jadi si siswa itu diminta untuk duduk dan membaca misalnya 30 menit gitu. Karena mereka tingkat membaca membaca orang itu nggak akan meningkat kalau mereka nggak membaca gitu kan. Ya kayak kita melatih otot tangan kita nggak akan pernah bisa besar kalau kita nggak melatihnya gitu kan. Iya betul kan. Jadi itu adalah membaca adalah semacam otot yang harus dilatih terus-menerus untuk mendapat titik poin tertentu gitu. Nah, dalam hal ini yang tadi saya sebutkan 400 kata per menit, 225 kata per menit dan demikian itu diraih tidak ujug-ujug gitu. Tidak waktu kelas 10-nya dia rendah terus berharap ada guru bahasa Indonesia yang bagus banget sehingga ada sekelompok anak itu lulus setelah dapat pelajaran itu jadi bagus, nggak bisa gitu. Jadi pendidikan itu kan kegiatan berkesinambungan dari TK mungkin TK masih tahap sosialisasi dari SD aja, katakan dari SD, SMP, SMA, itulah yang makanya harus ada kurikulum yang berkesinambungan setiap mata pelajaran. Nah, ketika ada ANBK, ketika ada ANBK seperti itu untuk SMA misalnya, atau pasti SD, SMP, SMA pasti ada penyesuaian ya, nggak mungkin terlalu berat juga. Itu mereka ya nggak akan kaget gitu siswa tuh. Mereka nggak akan ini kok berat banget. Ya nggak akan merasa berat kalau selama ini dilatih. Karisma aja dikasih barbel yang 30 kilo gitu. Kaget nggak? Enggak, karena setiap hari saya ngangkatnya 20 kilo gitu kan. Ngangkat nambah 10 kilo sedikit mah nggak apa-apa, biasa aja. Nah, kayak gitu. Jadi kaget itu kalau dikata siswa banyak yang menyatakan kaget karena siswanya nggak dilatih gitu dari kecil. Nah,
inilah yang seharusnya diperhatikan oleh kita, bahwa literasi itu bukan program dadakan, bukan program instan, bukan pelatihan, tapi pembinaan gitu. Pembinaan dari awal sampai akhir gitu. Dari dasar sampai ini nggak berujung gitu. Nah, saya ngelihat ini ya, mungkin saya terlalu mengeneralisasi, tapi saya ngelihat di beberapa budaya di luar, di barat gitu ya, mereka itu punya yang namanya istilah reading list, summer reading list gitu. Yeah, Nah, itu teh kayak kan kalau di sana musim panas mereka libur ya. Ya, musim panas mereka libur. Nah, ketika libur itu mereka punya reading list yang harus dibaca gitu. Jadi ada 5 buku katakanlah. Nah, selama summer itu, selama musim panas itu, mereka harus selesai membacanya gitu. Entah itu memang budaya mereka, tapi karena saya dapatnya dari film ya, saya belajar budaya itu dari film gitu, kebanyakan gitu ya. Percaya nggak percaya, film yang terakhir saya lihat itu Avenger Endgame. Kalau ada yang bukan Infinite War, kalau nggak ada yang nyadar, itu ada ketika si pahlawan-pahlawannya kumpul di rumah si Clint Barton, anak-anaknya itu ketika si Avenger-nya si Captain America lagi motong kayu sama Iron Man gitu kan, pokoknya udah gitu. Nah, si anaknya lagi baca berdua itu, lagi baca. Iya, benar-benar. Lagi baca. Jadi mereka punya budaya yang namanya reading list. Ada buku yang harus dibaca, target buku yang harus dibaca, dan ada lagi budaya membaca sebelum tidur. Kalau nggak percaya, ulang film-film yang teman-teman pernah nonton. Kalau ada adegan sebelum tidur, ketika lampunya belum dimatiin, itu orang tuh duduk sambil baca buku, bukan ngomong HP. Ya. Ya kan? Kalau diingat-ingat gitu, sering. Itu ya kan? Itu budaya mereka seperti itu gitu. Nah, jadi Jadi mereka terlatih gitu. Mereka terlatih karena sering membaca. Mereka terlatih bukan karena punya bakat membaca, tapi mereka terlatih karena setiap hari membaca. Bisa karena biasa karena dipaksa. Ngerti kan maksudnya? Okay. Kayak gitu. Jadi nggak akan kaget ada ANBK seperti itu harusnya. Kalau pelatihannya sudah dibina dari awal. Oke. Apakah ini mungkin ya? Toko buku sepi ya? Ironis ya. Bener kan? Bahkan apa ya? Gitulah di Indonesia. Saya nggak mau mengeneralisasi, karena saya yakin di luar sana teman-teman anak Indonesia itu banyak yang melek, banyak yang luar biasa gitu ya. Tapi beberapa kasus saya temuin ketika saya ini dong baca buku ini gitu ya, baca buku ini. Terus mereka tuh beralasan, Pak kan bisa e-book gitu. Nah, buku iya, elektronik. Bener. Kan Pak kan bisa di internet juga begini, Pak gitu. Sehingga buku-buku yang mereka punya itu ya diabaikan. Ini percaya nggak percaya? Ini saya nggak bisa ngeliatin. Di belakang saya itu ini rak buku, ada tiga tingkat gitu ya. Nah, di paling atas itu novel-novel. Saya kurang lebih gini, ngumpulin novel-novel yang dibuang sama siswa, padahal itu original. Original asli, covernya itu hologram timbul, tahu kan, ngerti kan? Ya. Hologram timbul. Saya nggak ngerti kenapa itu dibuang, ada di tong sampah dan jadi ganjel meja. Itu serius terjadi, sama saya selamatkan, saya baca, saya ambil, ternyata bagus, bukunya bagus banget. Saya nggak ngerti kenapa itu terjadi gitu. Bahkan kalau saya cari di toko online, itu mereka nggak jual, kecuali saya nyarinya di Amazon. Amazon kan dari luar ya, itu harus diimpor dan harganya itu nggak 100-200 ribu gitu loh, sampai 500 ribu ke atas. Ini kenapa ada kampret yang menyia-nyiakan buku ini gitu. Nah itu gitu. Jadi kita itu udah belum bisa berjalan, tapi ingin berlari. Udah kenal teknologi, nggak mau tahu gimana teknologi itu diciptakan gitu. Padahal teknologi diciptakan oleh orang-orang kutu buku kan. Betul. Iya, jadi mereka itu udah ada teknologi, udah ada gini segala gampang. Mereka nggak mau menjadi bagian dari teknologi itu. Mereka hanya ingin menjadi pengguna, nggak penasaran jadi produsen gitu.
hanya ingin hidupnya mudah tanpa ingin tahu bagaimana cara hidup mudah gitu loh. Betul. Nah itu Nah, yang menyedihkannya. ini saya pernah dulu merasa tersindir ya. Saya pernah makan di satu tempat. Ada tukang koran. Ya. Biasa kekeliling kan, nawarin ke saya, "Kang, koran?" "Oh enggak," gitu ya. Terus dia ngedumel, "Anak zaman sekarang nggak suka baca koran." Itu bilangnya. Padahal kan kalau disangkut pautkan, kita udah punya artikel udah di HP semua kan. Udah di HP semua. Iya, jadi tinggal istilahnya gini, kalau kita mau baca, kita tinggal nyari. Kalau sekarang kan simpelnya gitu. Kalau di koran itu apa yang ada kita baca. Iya. Gitu kan? Bedanya gitu. Kalau di internet, apa yang kita mau baca, kita adakan. Nah, itu kebalikannya kan. Iya, nyari tinggal di kolom cari aja ya. Oke. Ya itu kan fenomena baru lagi ini kan sekarang. Iya, memang fenomena. Makanya tadi balik lagi ke toko buku kenapa sepi? Ya karena kita dengan mudah membuka gitu kan. Buka buka buku bahkan di pad apa sih saya nggak tahu web baca buku itu. Wattpad. Wattpad itu kan banyak banget buku tuh. Jadi udah di situ kan, walaupun kalau emang kita lihat sinopsisnya bagus, mungkin kita beli bukunya kan, beli untuk baca gitu kan. Di Amazon juga kita cari. Nah, bahkan saat latsar dulu saya pernah di satu kelas disindir sama dosen ya. Kalian pernah baca ini? Enggak, Pak. Pernah baca ini? Enggak, Pak. Dia sampai nunjukin 3 buku bestseller tentang Indonesia, tentang negara. Bestseller, saya lupa lagi. Bahkan ya bisa dikatakan kecewa lah. Kok ASN zaman sekarang nggak pernah baca buku ya? Padahal 3 buku yang sangat luar biasa. Ini bestseller di zaman dosen saya itu tentang kenegaraan, tentang Indonesia gitu kan. Nah, mungkin zaman saya pribadi pun literasi itu udah makin berkurang gitu kan. Apalagi zaman yang di bawah saya sekarang, gitu. Nah, itu kan. Nah, itu gimana coba kalau gitu? Ya, gini ya. Mungkin saya akui saya juga awalnya bukan orang yang suka membaca gitu. Tapi saya disadarkan ingat siapa namanya tuh? Saya masih nyimpen bukunya Profesor Damhauser namanya. Dia itu orang Jerman yang sudah lama menetap sebentar saya lihat dulu. Oke. Kita cek. Tidak ada. Ya, lupa bukunya ada di atas, mungkin saya harus ngambil. Jadi dia itu orang Jerman kalau nggak salah. Waktu itu seminar datang ke Indonesia, seminar internasional datang ke Indonesia, saya hadir di sana. Dia juga mempertanyakan kenapa tingkat literasi orang Indonesia itu sangat rendah katanya. Padahal di dalam setiap rahasia dunia itu berada di balik kata yang tertulis dalam sebuah buku gitu. Nah, jadi sekarang saya ambil studi kasus dengan kenapa orang Indonesia itu banyak yang nggak mau baca, banyak yang susah baca, kenapa dan gimana orang-orang yang suka baca itu apa ketertarikan mereka terhadap membaca. Jadi saya lihat gini, orang yang nggak suka baca itu biasanya mereka orang-orang yang suka hiburan instan, film misalnya, film atau katakanlah game musik, gitu ya. Itu saya musik banget itu. Pokoknya yang saya lihat itu film dan musik. Kenapa? Karena film dan musik, film dan game. Kenapa? Karena di dalam film dan game itu punya hal yang sama, yaitu alur cerita. Alur cerita mereka dalam film diceritakan, diimajinasikan. Dalam game mereka yang mengatur alur ceritanya. Padahal sebetulnya mereka merasa mengatur alur ceritanya, padahal
alur ceritanya itu sudah Emang disediakan gitu, oleh game. ya. Emang gitu ya, gimana lagi gitu. Kalau mau apa misalnya dalam game perang kita mau pakai senjata ini senjata itu, kalau misalnya harus jalan ceritanya harus begini ya begini, kalau nggak begini kita mati, game over, balikan lagi gitu kan. Ya. Nah gitu. Nah terus saya ngelihat ke orang yang suka membaca. Orang yang suka membaca ternyata mereka adalah orang-orang yang suka bermain dengan imajinasi mereka gitu. Suka mendapatkan hal-hal yang baru yang nggak terkontrol sama mereka gitu, yang mereka nggak tahu gitu ini kedepannya gimana gitu. Kalau film gini, kok film juga sama, ada yang bilang film juga sama, kita nggak tahu gitu. Nah bedanya orang yang suka baca film dan yang suka baca buku gitu ya, bedanya gini, Karisma, saya tanya, kalau saya bilang Doraemon bentuknya gimana? Bulat, karena lihat. Warnanya apa? Ya, biru. Gitu. Warnanya gitu ya. Tahu. Nah sekarang saya bilang kalau saya katakan Budi Tarsan gitu. Gimana bentuknya? Bentuknya pakai andukan doang, rambut jabrik. Itu Budi Anduk. Itu Budi Anduk, almarhum Budi Anduk, saya tahu. Kan saya bilang Budi Tarsan. Budi Tarsan gimana orangnya? Ya, iya saya nggak tahu ya kayak. Jadi ketika membaca buku, kita itu bermain dengan imajinasi kita gitu. Benar-benar bermain dengan imajinasi sehingga persepsi setiap orang dalam buku yang sama itu beda gitu. Katakanlah kalau ada buku Laskar Pelangi, ada berapa sih tokohnya? 10 atau yang anak-anaknya itu yang 5 anak-anaknya. Bukannya 9 itu? Kalau satu kelasnya ya. Satu kelasnya 9. Ya kurang lebih. 9 gitu ya. Kan dijelasin di dalam buku, dijelasin orangnya bagaimana, tempatnya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau nggak difilmin itu Laskar Pelangi. Kita nggak tahu, betul. Kita nggak tahu gimana bentuknya. Nah, orang-orang yang suka membaca buku adalah orang-orang yang benar-benar suka bermain dengan imajinasi dan bermain dengan kemungkinan yang tidak terhingga. Ya, benar. Mereka benar-benar cari hal-hal yang menantang sehingga bosan itu jenuh, tunduh baca buku itu bukan halangan buat mereka gitu. Asik aja baca gitu kan. Terus ketika baca novel asmara misalnya, atau saya sendiri sukanya ini petualangan fantasi gitu ya. Jadi saya benar-benar nggak suka baca novel yang cinta di Paris gitu kan. Ya saya tahu Paris begitu, saya tahu kisah asmara kayak gitu. Saya suka benar-benar yang novel yang tentang neraka misalnya gitu kan, tentang bukan kayak novel dulu ya, Siksa Alam Kubur, bukan yang kayak gitu. Yang suka ada 500-an gitu. Hidayah gitu, bukan, tapi tentang Atlantis misalnya gitu, yang di dunia ini nggak tahu, tapi saya bisa mengimajinasikan gara-gara novel dulu. Nah itu bedanya. Jadi daya juang orang yang suka membaca itu lebih tinggi karena mereka bisa mengabaikan rasa bosan, bisa mengesampingkan rasa jenuh, tunduh dalam membaca gitu ya, dibandingkan dengan orang yang lebih suka ke hiburan secara instan itu gitu, kayak film, kayak game gitu. Nah itu kecenderungannya itu, nggak semuanya seperti itu, kecenderungannya seperti itu. Ya, betul. Nah, sayangnya kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang konsumen, yang konsumtif, sehingga ya itu mereka instan lagi, terima jadi gitu. Oke. Oh ya, nih saya dulu pernah dikasih tahu ada sebuah buku yang bagus banget nih. Bukunya itu kalau nggak salah itu saya lupa nih. Pokoknya cerita, kalau nggak salah Cinderella atau Black Swan itu loh, yang buruk rupa itu. Oh, ini saya lupa apa ya? Yang Beauty and the Beast. Bukan buruk rupa. Pokoknya antara dua itu yang punggungnya bungkuk gitu, bukan? Yang dia ngaca buruk bebek kan? The Swan apa ya? Saya lupa. Nah, jadi gini, buku itu ada 2 versi, Dik. Yang pertama versi membaca cerita yang biasalah kita. Nah, yang kedua buku itu kita menjadi si bebek. Nah, jadi sudut pandang, dia ada sudut pandangnya. Nah, itu mungkin nanti jadi salah satu referensi bacaan. Tapi saya lupa banget itu. Saya SMA kalau nggak salah, lupa. Nah, itu jadi kita
menjadi kita pembaca atau kita menjadi dia di bacaan. Nah itu padahal ceritanya sama gitu, tapi karena sudut pandangnya berbeda dan dua buku yang berbeda. Iya, imajinasi kita berbeda juga. Nah, ya, imajinasinya juga berbeda. Nah, itu mungkin salah satu contoh bacaan yang membuat imajinasi kita berkembang gitu. Dan itu mungkin aja kreativitas tergantung di situ ya. Iya, pasti kreativitas. Gini. Stimulus otak itu berpengaruh pada semuanya gitu. Kita membaca, berimajinasi, itu pasti kreativitas juga nambah gitu. Referensi nambah, kreativitas nambah. Itu nggak mungkin kita ngebaca, kita baca itu nggak melatih otak gitu. Ibaratnya gini, kita ngelatih otot dada gitu ya. Ini Karisma tahu banget nih, kalau ngelatih otot dada, tangan juga ikut kelatih gitu kan? Iya. Tangan ikut kelatih gitu. Punggung juga. Otak itu punggung juga gitu kan, atau kita ngelatih bahu yang gerakan seperti ini, tricep juga naik gitu kan, tricep juga ikut kelatih. Nah itu tuh kayak gitu. Jadi ketika kita membaca dan berimajinasi, itu nggak cuma imajinasi aja yang naik gitu, imajinasi aja yang terlatih, ada kreativitas, ada pola pikir, ada wawasan, banyak banget yang benar-benar bisa diambil ketika kita ngebaca. Dan misalnya dan kalau kita teman-teman itu adalah orang yang punya sudut pandang banyak ya, saya ambil istilah gitu, sudut pandang banyak itu, membaca sebuah cerita itu kalian nggak akan cuma mendapat satu cerita aja gitu, nggak cuma menikmati kisahnya aja, kalian juga bisa mempelajari budayanya. Misalnya kita mempelajari baca tentang novel Sherlock Holmes ya, kita bisa dengan secara nggak sengaja mempelajari bagaimana budaya Inggris pada tahun 1970 gitu kan, bagaimana di sana mereka itu revolusi industri gimana gitu kan. Sherlock Holmes latarnya waktu revolusi industri ya, mereka latarnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, itu secara nggak sengaja kalau teman-teman bisa merangkul, meraup semua itu benar-benar latihan buat otak gitu. Jadi saya katakan orang-orang yang suka membaca itu otaknya berotot gitu. Otaknya udah ngebulk banget gitu, otaknya berotot banget gitu. Nah, kayak gitu. Dan benar ya, yang saya rasain setelah saya lama nggak baca gitu kan. Kalau saya lebih suka baca tentang emang olahraga aja gitu. Kalau selain itu saya nggak menikmati gitu. Nah, setelah lama nggak baca emang otak ngeblank. Jadi, mohon maaf, saya baca satu baris aja nge-lag gitu. Karena emang tidak benar, saya serius ini. Bahkan saya baca, tapi saya paham, tapi saya nge-lag bacanya. Bahkan A, I, U, E, O aja suka salah gitu. Karena udah dalam jangka waktu yang lama, kecuali kalau saya dipaksa baca ini, saya baca lama gitu. Nah, tapi kalau masalah pembiasaan yang kurang, yang sudah lama tidak melakukan, itu kan semua hal juga akan kembali ke nol gitu kan. Nah, untungnya saya masih suka baca artikel-artikel kesehatan, olahraga dan sebagainya lah. Jadi tidak terlalu parah-parah banget gitu. Tidak A, I, U, E, O-nya masih tidak dieja gitu. Tapi pernah dalam satu hari saya juga membaca sebuah kalimat aja masih dieja, nge-lag otak saya gitu. Karena pembiasaan yang tidak ada gitu. Oke lah, sudah cukup lama nih. Kasih sebuah kesimpulan aja lah. Pesan buat mungkin yang masih banyak harapan itu kan anak muda lah, kisaran pelajar lah khususnya, pelajar untuk kedepannya lebih kreatif, seperti tadi lebih kritis mungkin jadi dikaitan dengan membaca gitu. Iya. Jadi ya kalau ngomongin literasi ya teman-teman pendengar, teman-teman yang sudah setia menyimak podcast kita. Jadi gini, membaca itu kegiatan yang diperlukan gitu, literasi gitu ya, itu kegiatan yang diperlukan. Kalau teman-teman berargumen bahwa saya pun setiap hari membuka media sosial gitu, artinya saya setiap hari membaca media sosial kan basisnya teks ya, saya pun membaca tiap hari gitu kan. Iya betul, tapi membaca itu kita juga harus ketika membaca kita juga harus maju ke depan gitu. Nggak hanya jalan di tempat. Membaca itu kita menambah sesuatu dalam diri kita. Menambah imajinasi, menambah ilmu, menambah wawasan, gitu kan. Jadi tidak hanya membaca dalam konteks membaca status orang, membaca kehidupan orang, nyinyir sama kehidupan orang, gitu kan. Lihat TikTok, yang lihat TikTok yang seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa TikTok, Instagram, YouTube, yang kayak gitu tuh haram gitu ya, bukan gitu, tapi harus ada porsi di mana kalian melatih diri dan menghibur diri gitu.
banyak dari kita lebih senang hiburannya, tapi nggak suka latihannya gitu loh. Latihannya kurang, hiburannya banyak gitu. Ibaratnya kayak seolah-olah kita itu merasa balas dendam bahwa libur kita itu cuma Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat itu kerja. Padahal yang kita lakukan itu lebih banyak hiburannya daripada kerjanya gitu. Karena setiap hari kita hiburan produktivitas kita nggak sebesar itu. Jadi kita harus bisa memporsi diri kita untuk kerja produktif, memperkuat diri secara produktif, itu salah satunya membaca, dan hiburan itu kan hiburan, kita nggak usah ngomongin hiburan, kalian tahu hiburan kalian masing-masing lah gitu ya. Nah, ini yang melatih diri dan produktif diri ini yang harus kita harus diimbangi, itu harus mengimbangi hiburan gitu. Jadi mulai sekarang saya berpesan pada teman-teman, literasi untuk mengimbangi hiburan kalian. Hiburan itu nggak harus berlarut-larut, karena kalau kita segala sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus, hiburan berlebihan kurang bagus, latihan berlebihan kurang bagus, literasi berlebihan kurang bagus gitu. Jadi ketika semuanya berimbang, insya Allah teman-teman bisa menjadi pribadi yang selalu maju dan lebih baik lagi. Gitulah pesan dari saya. Gitu. Oke. Teman-teman semua sudah jelas ya, tuh langsung dari Pak dosen bahasa Indonesia semua rinci, manfaatnya ada, bahkan terakhir dibilang jangan terlalu, karena terlalu juga salah gitu kan. Jadi yang cukup saja, yang pas-pas saja. Yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Ya. Yang penting ada saat dibutuhkan gitu kan. Diam kau. Oke. Diam kau. Itu saja saya kira untuk pembahasan kali ini tentang literasi ya. Semoga bermanfaat nih ini, karena ilmunya lebih ngena lah. Karena sebelum-sebelumnya kan kita berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Hari ini kita disuguhkan dengan sebuah kuliah khusus, bukan kuliah umum. Episode kali ini serius banget ya. Kuliah khusus ya. Karena saya mengalami sesuatu, jadi saya harus tanyakan pada ahlinya langsung. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan agar saya pribadi lebih menghargai yang bersangkutan. Oke. Jangan lupa cek IG kita, Paradigma Podcast, YouTube kita juga, Spotify kita juga. Semuanya judulnya sama, Paradigma Podcast. Dan akan diupload hari Rabu dan Jumat. Kalau tidak malas upload. Okay? Karena ini bukan pekerjaan pertama kita ya. Kita bukan YouTuber. Ya, kita hanya ingin ngobrol saja intinya gitu. Bukan, ya kalau emang ada lebihnya ya alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Karena niatnya juga hanya ngobrol gitu. Mungkin nanti kita bisa undang bintang tamu lagi seperti kemarin-kemarin ya. Seperti Mawar, mungkin nanti Melati atau Anggrek. Banyak lagi yang lain. Ya, terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.